Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Kali ini saya bersama Bapak Haji Lutfi ya. Ini sekarang berada di lahan seperti ini, seperti nampak di layar. Ini adalah lahan marginal sahabat tani, lahan yang lama sekali memang tidak pernah dimanfaatkan, hanya tumbuh tanaman-tanaman seperti ini, jadi sama sekali tidak menghasilkan. Dan bisa dilihat tanahnya juga padas sebenarnya ya. Lapisan olahnya juga tidak terlalu tebal, boleh dikatakan ini tipis. Jadi lahan marginal itu adalah lahan yang kandungan bahan organiknya baik makro maupun mikro kurang mendukung pertumbuhan tanaman supaya tumbuh dengan optimal. Yang kedua, lahan marginal itu boleh dikatakan lahan ini sangat sedikit kandungan airnya, atau bahkan tidak ada sumber air di sini, kan begitu Pak Haji ya? Iya, betul. Ya, jadi dari lahan seperti inilah lahan-lahan yang banyak di daerah kita sebenarnya merasa eman dan sayang Pak ya, kalau tidak dimanfaatkan. Alhamdulillah Pak Haji Lutfi sudah mengawali di daerah ini Pak ya, ya. Sudah mengawali bagaimana lahan yang seperti ini lahan kering ya, lahan kering, boleh dikatakan juga lahan pekarangan, karena lahan-lahan ini ada di daerah pemukiman Pak ya. Ada di daerah pemukiman yang selama ini tidak pernah diapa-apakan, tidak pernah ditanami. Nantinya juga ini harapannya dapat menambah pendapatan petani, sehingga ini dapat menambah fungsi dari lahan itu sendiri. Lahan pekarangan bertambah fungsinya sehingga dapat diolah dan ditanami. Mari Pak Haji kita jalan-jalan. Jadi mungkin juga saya tambahkan Pak Dik, bahwa tanah yang kondisinya seperti ini belum tentu tidak optimal hasilnya. Jadi mari kita ke lokasi. Kebetulan saya mengolah tanah yang karakternya seperti ini, kering, dan kalau kita optimalkan, kita kelola dengan baik, itu nanti hasilnya akan lebih optimal. Nah, ini untuk merubah mindset para petani atau penduduk sekitar yang menganggap bahwa tanah ini tidak produktif. Nah, ketika kita memberikan contoh bagaimana mengolah dan bagaimana memanfaatkan tanah sehingga hasilnya optimal, bahwa ternyata tanah ini memang produktif, gitu. Tentu dengan tambahan dan sentuhan teknologi tentunya. Yeah, mantap Pak. Mari kita lihat bagaimana lahan yang kita kelola. Iya, siap Haji. Ini Pak Atik, lahan yang kami kelola dari awal, tanah marginal yang tadi sempat kita lewati, bahwa kondisinya setelah kita kelola seperti ini. Kalau untuk tanahnya ya, daripada parasnya mungkin hanya sekitar 20 cm. Lapisan olahnya? Ya, lapisan olahnya lah namanya. Lapisan olahnya sekitar tebalnya 20 cm. Kalau di bawahnya adalah paras gitu. Dan kami juga dalam proses penanaman ini menggunakan sistem pengairan secara mandiri. Jadi inilah dengan sistem sprinkle. Kenapa mampu Pak Dik air bertahan? Karena daya serap tanah di bawah 20 cm ini padat, jadi paras, jadi nggak gampang hilang. Jadi meskipun disiram seperti itu, nanti ketahanan menyimpan airnya itu lama, itu kuat gitu. Ya. Mungkin inilah ya. Jadi inilah sahabat tani apa yang kami bicarakan tadi, bahwa dari lahan marginal yang selama ini tidak tersentuh ya, ternyata ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa hasilnya, menambah kesejahteraan petani. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji bahwa lapisan tanah kita yang ada di lahan ini, lahan marginal ini sangat tipis, kisaran 20 cm. Bahkan kalau kita lihat ini seperti ini sahabat tani ya, ini aja 10 cm, ini sudah padas ini. Ini sudah padas. Ini sudah padas. Ini 10 cm. Jadi dari lahan seperti ini aja ini akan ditanami bawang merah. Ya. Dan insya Allah hasilnya akan bagus Pak. Kan gitu ya. Hasilnya akan bagus. Jadi lahan ini sudah diolah ya, diolah sedemikian rupa, sudah jadi bedengan, karena kita tahu sahabat tani bahwa bawang merah
kalau kita berbicara bawang merah atau Allium cepa ya, nama latinnya itu merupakan tanaman yang dapat tumbuh di mana saja, Pak. Ya. Itu dikatakan seperti itu karena dia tanaman bawang merah dapat tumbuh dari ketinggian dataran rendah itu sampai 1000 meter di atas permukaan laut ya. Dari 0 sampai 1000 dpl. Meskipun optimalnya dia itu dapat tumbuh dengan baik dan berproduksi dengan baik pada ketinggian 0 sampai 450 meter dpl. Jadi masuk ideal ini ya. DPL-nya. Terus tanaman bawang merah ini intensitas penyinaran yang dibutuhkan itu harusnya maksimal, Pak. Jadi ini memenuhi syarat sebenarnya. Maksimal meskipun minimalnya itu 70% lah. Minimalnya 70% penyinaran. Ini sudah memenuhi syarat. Terus untuk suhunya juga ini sesuai, Pak. Jadi suhunya untuk daerah Situbondo ini berkisar antara 25 barangkali ya. 22 kalau musim dingin sampai 32 derajat Celcius, dan ini sangat mendukung. Ada beberapa trik sebenarnya atau tip langkah-langkah untuk penanaman budidaya bawang merah di lahan kering atau di lahan marginal ini. Jadi memang ini perlu ekstra, Pak, karena tanahnya pengolahannya berat. Yang pertama tentunya adalah pembersihan lahan. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali ini gulma tanaman-tanaman yang tidak bermanfaat, yang tidak dikehendaki tumbuh liar seperti ini. Jadi harus pertama adalah pembersihan lahan, baik itu dari gulma atau rumput-rumput yang rumput liar katakanlah. Terus batu-batu, mungkin ada material batu dan kayu yang harus ditebang. Pembersihan lahan dulu, baru pengolahan lahan. Pak Haji ini pengolahan lahannya menggunakan apa, Pak? Kalau kami persiapan lahan yang utama adalah memang kondisi lahan harus menjadi perhatian, karena terkait dengan pH, karena itu kan mendukung pertumbuhan tanaman supaya optimal. Nah, kami ini kalau pupuk dasarnya menggunakan Bokasi, Pak. Ya, yang Bokasi dengan luasan 1.500 kurang lebih ini kami menggunakannya sekitar 1,5 ton Bokasi, Pak. Jadi karena di sini juga material Bokasi itu juga luar biasa, jadi kami juga menggarap sendiri, Pak. Jadi memanfaatkan. Nah, jadi memang lahan marginal ini perlu sentuhan-sentuhan teknologi, Pak. Jadi supaya hasilnya optimal. Jadi memang benar sahabat tani bahwa untuk budidaya bawang merah di lahan marginal ini persiapan lahan itu menjadi sesuatu yang mutlak, Pak. Harus dipersiapkan dengan baik karena struktur tanah yang padat, yang keras ini harus dibuat strukturnya remah, sehingga pengolahan lahan kemarin menggunakan alat berat yang menggunakan traktor roda 4, kebetulan di sini juga ada, kita bisa sewa. Terus yang kedua, ini sudah dibuat bedengan sahabat tani. Bedengannya ini lebarnya 120 nih, 120 cm, tingginya maksimal 20 cm, maksimal yang tertinggi saya lihat itu ada yang 20 cm. Terus lebar ini drainase atau jalan kontrolnya hanya 30 cm nih, hanya 30 cm. pH-nya tak cek dulu, Pak. Tak cek dulu ya. Memang itu utama. Ini pH tanahnya luar biasa bagus ya. Ini mendekati netral ya, hampir 7 ya, sekitar 6,8 ya. 6,9 ya pH tanahnya, jadi tidak perlu pengapuran. Tapi manakala di lahan-lahan sahabat tani di daerahnya pH-nya itu di bawah 5,5, silahkan menambah penggunaan kapur. Jadi kewajiban karena untuk supaya tumbuhannya tumbuh maksimal dan optimal. Betul ya. Karena bawang merah ini idealnya pH-nya ada di kisaran 5,5 sampai 6,5 bahkan sampai 7 ini bagus. Idealnya untuk tanaman bawang merah. Jadi di lokasi ini terintegrasi antara peternakan, Pak, limbah dari peternakan berupa kotoran hewan yang dimanfaatkan oleh Pak Haji Lutfi, namun tetap menggunakan proses, Pak, fermentasi dulu ya, untuk menghindari banyaknya biji gulma yang tumbuh gitu. Jadi tadi sudah disebutkan dalam ukuran 1.500 meter ini dibutuhkan 1,5 ton, nantinya akan ditebar merata di atas bedengan, habis itu dicacah lagi. Artinya per 1.000 meter kita butuh 1 ton atau
kalau konversi ke hektar, 1 hektar butuh 10 ton gitu ya. Jadi penggunaan bahan organik nanti akan diberikan, setelah itu dibiarkan 1 minggu lagi. 1 minggu lagi baru siap tanam. Siap tanam gitu. Oke. Terus yang tak kalah pentingnya sahabat tani dalam rangka efisiensi ya, karena lahan marginal atau lahan kering ini nggak ada sumber air ya berupa irigasi teknik maksudnya, sehingga seperti disampaikan oleh Pak Haji Lutfi, kita menggunakan secara mandiri. Teknologinya adalah irigasi sprinkle tadi. Jadi sangat ideal. Ini kita lihat sahabat tani, ini adalah pipa utamanya. Pipa utamanya ini yang mengarah, di sana ada tandon sahabat. Di sana tuh ada sumber bor. Sumber bor yang dinaikkan dulu ke tandon kapasitas 1000 liter ya. Lebih Pak, karena untuk lahan seperti ini itu kapasitasnya sekitar 10.000. Oh ya. Karena tandon kita buat secara manual, jadi pakai batu merah itu. Ya. Jadi kapasitas tandonnya Pak Haji Lutfi itu adalah 1000 liter, 10.000 liter. Ini adalah pipa utamanya yang mendekati lahan, masuki lahan ini turun ke 1,5 dem ya. 1,5 dem itu masuk ke sekunder lagi. Ini ukurannya 3/4. 3/4 ya. 3/4 itu yang sekundernya. Terus ini adalah tersiernya nih. Jadi itu setengah. Jadi saat ini masih proses pemasangan jaringan instalasinya gitu. Jadi ketinggiannya ini itu 50 cm Pak. Ketinggiannya hanya 50 cm. Ini daya pancarnya ini kurang lebih 3 meter. Sehingga untuk membuat ini nyambung antara sprinkle satu dengan yang lainnya, ini dibutuhkan jarak kurang lebih 4 meter. Sehingga nanti ketemu. Itu yang paling penting. Itu para pekerja sekarang untuk merampungkan ini Pak. Iya, insya Allah besok selesai sudah. Jadi sangat besar manfaatnya sahabat tadi penggunaan irigasi sprinkle ini. Yang pertama, dia dapat menghemat biaya operasional pastinya. Dari mana? Karena biaya, tenaga, waktu yang biasa digunakan untuk penyiraman ini sangat mudah dan efisien. Ya, hanya tinggal buka keran saja. Ya, ini sudah akan tersirami. Tentunya tetap kita menggunakan stop keran seperti ini. Ini adalah stop keran pembagi ya. Boleh kita lihat Pak Haji? Oh, silakan. Ini ada stop keran pembagi, maksudnya penyiramannya secara bergilir. Secara bergilir, karena kita memperhitungkan kapasitas debit air yang dialirkan. Betul. Ya. Jadi tidak mungkin satu kali operasi langsung semuanya nyala. Karena tekanannya pasti tidak. Pancarannya akan turun. Gitu. Jadi ini saya rasa langkah luar biasa Pak Haji Lutfi sudah melakukan, boleh dikatakan ini pelopor Pak Haji ini. Bisa diceritakan Pak Haji, kira-kira bagaimana Pak Haji ini berpikir bahwa dari tanah yang kondisinya seperti ini, lahan yang kering, berani bertaruh untuk budidaya, invest di kegiatan seperti ini Pak Haji. Bisa diceritakan Pak Haji? Begini, mungkin untuk sahabat tani ya, memang kelihatannya kok berani dengan berinvestasi yang lumayan besar. Namun juga perlu diketahui bahwa kita ini modal awal. Selanjutnya tidak akan perlu lagi modal seperti ini. Tinggal biaya tanam aja. Sama mungkin cuma biaya listrik untuk pendorong dan penarikan airnya. Jadi kenapa saya berani Pak Tik? Jadi ini berdasarkan hasil pengalaman ya, tentu riset lah. Meskipun hanya secara otoriter ya, kita mencoba dulu. Nanti mungkin saya sampaikan, nanti kita lihat bagaimana awal kenapa saya berani melakukan di lahan yang luas ini. Jadi kami awalnya hanya mencoba dengan bibit 5 kilo. Bibit 5 kilo di dalam kondisi tanah yang sama seperti ini. Kita pelihara dengan pupuk organik. Ya seperti penanganan seperti di sawah lah, cuma penyiramannya pakai sprinkle. Nah ketika hasil panen Pak Dik, dari 5 kg bibit yang kita tebar, itu kita mendapatkan hasil 1 kuintal 26 kilo. Jadi luar biasa ini. Nah pada saat itulah terbuka pikiran saya bahwa lahan marginal ini ternyata mempunyai potensi yang luar biasa itu. Jadi bisa memberikan pendapatan yang tidak kalah dengan lahan yang subur gitu. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, kita juga
bagaimana kita perhatian terhadap penanganannya. Nah, itu insya Allah hasilnya akan melebihi dari lahan-lahan yang ada di sawah. Nomor satu itu. Nomor dua, kenapa disampaikan juga irit? Karena pH tanah juga pasti sudah dilihat gitu. Tanpa kita kelola dengan pengapuran, dengan dolomit, pH-nya sudah netral. Nomor dua, juga hama penyakit juga agak tidak sama dengan yang ada di penanganan. Artinya lebih kecil. Nah, itu mungkin. Nah, nanti kita bisa lihat juga, karena di lingkungan saya juga tanahnya banyak ya, tetangga-tetangga yang tanahnya, halamannya juga tanahnya meskipun sempit tapi tanah yang seperti ini marginal. Saya motivasi, dicobalah ini meskipun hanya dengan bibit 5 kilo, saya bilang gitu. Ini hasilnya estimasinya bisa 1 kuintal lebih, kan pendapatan untuk lumayan dari untuk tanaman kebun gitu, memanfaatkan halaman, dan itu mungkin nanti kita bisa lihat nanti di tempat yang sudah kami kelola itu. Bisa Pak Haji, langsung ke sana Pak Haji. Monggo. Nah. Ini Pak Dek, lahan yang sama yang sudah kita kelola dan sudah pernah menghasilkan. Nah, ini juga dengan sistemnya nanti sama. Jadi ini sudah tanam ketiga dari percobaan, terus secara massal, secara masif, keseluruhan. Pertama kita coba 2 bedeng yang tadi saya sampaikan, dengan 5 kilo bibit dapat 1,26, ya lahannya ini. Nah, ketika tanam kedua secara keseluruhan, kita jual secara borongan laku 20 juta. Dengan luasan berapa Pak Haji? Ya sekitar 700 meteran lah. 700 meter ya. Nah, pada saat itu bibitnya 60 kilo. Ya, menggunakan varietas biru lancor. Nah, sekarang ini pakai tajuk. Oh ya. Thailand Nganjuk ya? Ya, Thailand Nganjuk. Jadi ini sistem pengairannya. Jadi ini umur kebetulan baru tanam umur 6 hari, Pak. Ya. Jadi ini sahabat tani, realita atau kondisi real di lapangan, bahwa dari lahan yang selama ini kita abaikan, lahan pekarangan, apalagi dengan kondisi kering seperti ini, kita tahu tadi sudah kita tunjukkan bahwa ini di bawahnya padas, lahan lapisan olahannya hanya tipis banget. Tapi menurut beliau ini sudah 3 kali. Yang pertama nyoba hanya 2 bedeng dengan 5 kilo, ini sudah dengan ukuran 0,7 sesuai dengan kondisi pekarangan, ini sudah menghasilkan uang 20 juta. Ini luar biasa, dan ini patut nanti disampaikan untuk ditiru oleh masyarakat sekitar. Dan ini seperti kita lihat, jadi sistem pengairan ini yang paling penting untuk efisiensi tadi, efisiensi biaya dan pengairan dan air maksudnya. Kita tahu bahwa salah satu fungsi lagi dari irigasi sprinkle ini, dia petani, pemilik atau pengelolanya dapat mengontrol dengan mudah. Dapat mengontrol dengan mudah kondisi kelembabannya, air yang ada di mencegah tanah. Hama. Ya, hama masuk kena lari, Pak. Betul. Jadi hama yang sifatnya terbang seperti ngengat atau kaper, Pak ya. Ini terhalang untuk masuk ke sini, terhalang, dia tidak hinggap, dan ini terbukti. Jadi minim sekali gangguan serangan UPT, hama utamanya itu seperti ulat. Ya. Terus yang kedua, dengan kondisi lahan yang mudah, pengontrolan airnya, ini juga mencegah timbulnya banyaknya penyakit. Ya, mencegah timbulnya penyakit. Kenapa? Karena dengan begini, begitu terlalu basah, karena kita tahu bahwa tanaman kembang merah nggak suka juga dengan air tergenang gitu. Sehingga ini dengan mudah kita mematikan dan menghidupkan kembali manakala airnya lahannya itu kering. Jadi sangat mudah sekali. Dan paling penting lagi Bapak, kami ini juga memberikan motivasi kepada tetangga yang mempunyai lahan lebih untuk difungsikan, ya dimanfaatkan seoptimal mungkin. Nah, ini sudah ada yang meniru gitu. Jadi dia sudah menanam bibit dengan lahan yang kecil, dengan mungkin bibitnya cuma sekitar 5,3 kilo, jadi 5 kilo 3 on, dan sudah tumbuh, umurnya sudah mungkin nanti kita bisa lihat ke sana Pak, bagaimana melihat pertumbuhannya. Nggih, monggo. Nah ini Pak, bagaimana saya mau memotivasi tetangga sebelah yang mempunyai lahan yang sama kondisinya untuk mencoba menanam bawang. Nah ini sudah umur 14 hari dan kondisi tanahnya seperti ini. Nah ini pemiliknya Pak Hendri, Pak Hendri. Ini
Pak, permisi, Pak. Ya, ya. Ini awalnya gimana Pak Hendri nanam apa bawang ini? Bagaimana? Ini awalnya tanah padas. Saya termotivasi dengan Pak Haji. Ya, saya coba juga untuk menanam. Ini hasilnya Ini umur berapa hari Pak Hendri? 14 hari. Nah, jadi saya ketuk tular Pak Tik. Jadi bagaimana memanfaatkan lahan yang marginal ini dan juga lahan di yang tidak awalnya tidak termanfaatkan, nah, bisa menambah penghasilan. Kalau ini bibitnya 5,3 on karena melalui saya Pak Tik. Nah, insya Allah estimasinya kalau hampir 1,5 kintal ini nanti estimasinya. Jadi lumayan kalau harga bawang 20.000 kan sudah dapat 3 juta 2 bulan sekali, ada tambahan. Iya. Terima kasih Pak Haji bincang-bincangnya pagi hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana kita tidak patah arang, artinya meskipun dari segala keterbatasan, bahwa daerah kita ini kita tahu perkampungan ini ada di daerah Tegal, Pak. Betul. Daerah Tegal, tanahnya kita tahu tadi sudah ditunjukkan ini padas tapi masih bisa menghasilkan. Ini di samping dapat menambah pendapatan keluarga, ya. Samping kalau kebutuhan sehari-hari untuk bawang merah sudah berlebih nanti Pak. Dengan hanya segini aja nanti bisa menghasilkan 1 kintal. Dan ini juga merupakan satu langkah untuk mendukung program pemerintah Pak. Ini sebenarnya masuk dalam ranah ekstensifikasi lahan pertanian. Kenapa? Karena ini otomatis menambah luas lahan pertanian Pak. Yang selama ini pekarangan dibiarkan menganggur, ini sekarang berfungsi. Ini menambah. Jadi ini tidak menutup kemungkinan ini akan apa yang sudah dilakukan Pak Haji ini akan booming. Artinya di kampung ini bisa menjadi kampung bawang merah di Pekarangan. Amin, amin. Kita doakan bersama Pak. Amin. Kami juga akan support itu semua. Bagaimana masyarakat kita semua bisa melakukan hal yang positif seperti ini. Insya Allah Pak, dengan Bismillah nanti kita semua akan terwujud. Amin, amin. Amin. Demikian Pak Haji dan Pak Hendri, terima kasih atas waktunya, dan sahabat tani, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.